Nah, mahasiswa semuanya, kita lanjutkan kembali perkuliahannya setelah Anda mengisi kuis yang pertama. Kita akan berbicara tentang klasifikasi materi. Materi ini terbagi menjadi dua golongan besar, ada yang disebut dengan zat tunggal dan ada yang disebut dengan campuran. Untuk zat tunggal ini terbagi menjadi dua, ada yang disebut unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Unsur ini merupakan bagian paling sederhana dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Kemudian senyawa ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui reaksi kimia. Untuk zat tunggal, ini memiliki lambang untuk unsur dan memiliki rumus kimia untuk senyawa, berbeda dengan campuran. Campuran ini merupakan gabungan dua zat atau lebih yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia dengan perbandingan yang tidak tetap. Ini ada yang disebut dengan campuran homogen dan ada yang disebut dengan campuran heterogen. Untuk campuran homogen, ini kita ambil contoh adalah larutan. Artinya antara komponen-komponen pembentuknya kita sulit untuk membedakannya. Sedangkan untuk campuran heterogen, ini ada yang disebut dengan koloid dan ada yang disebut dengan suspensi. Contoh dari koloid itu misalkan air susu, kemudian asap, kabut. Nah, ini merupakan campuran heterogen karena komponen-komponennya nampak atau kita bisa melihatnya, cuma untuk lebih jelas melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Lalu kalau untuk suspensi, ini contohnya adalah campuran minyak dengan air. Kemudian air keruh. Jadi kita bisa melihat, oh ini ada campuran air dengan pengotornya. Akan tetapi, kalau mau lebih jelas lagi melihatnya, tentu saja harus menggunakan bantuan mikroskop. Nah, untuk unsur, ini pasti memiliki yang namanya lambang unsur. Sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang pertanian, tentu saja kita harus mengenal beberapa unsur kimia penting yang berhubungan dengan dunia pertanian. Sebagai contoh untuk unsur-unsur organik, misalkan seperti karbon dengan lambang C, hidrogen dengan lambang H, kemudian oksigen dengan lambang O. Untuk anorganiknya, kita mengenal kalium dengan lambang unsur K, kemudian kalsium dengan lambang unsur Ca, dan lain sebagainya. Oke. Nah, campuran dan senyawa ini memiliki perbedaan yang kita bisa lihat dari 3 indikator. Yang pertama, kita bisa lihat dari perbandingan komposisi, kemudian sifat-sifat komponennya, dan yang ketiga kita lihat dari pemisahannya. Untuk campuran, perbandingan komposisinya bisa sembarang. Artinya, kita ambil contoh campuran garam dengan air. Ketika kita mencampurkan 1 gelas air dengan 1 sendok garam, kita bisa dapatkan air garam, larutan garam. Ketika kita mencampurkan air setengah gelas dengan 5 sendok garam, tetap yang kita dapatkan adalah larutan garam. Sedangkan untuk senyawa, ini tidak bisa dengan perbandingan sembarang, tetapi harus proses pembentukan senyawa ini mengikuti hukum perbandingan tetap. Sebagai contoh, untuk membentuk satu molekul air, itu harus mengikuti hukum perbandingan tetap antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen yang akan membentuk satu molekul H2O itu dengan perbandingan 1:8. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya sifat-sifat komponen. Kita ambil contoh tadi larutan garam. Sifat-sifat komponen pembentuknya masih nampak, seperti sifat air, dilihat dari wujudnya masih cair. Kemudian sifat garam, kita bisa mungkin menggunakan bantuan indera pengecap kita, merasakan bahwa sifat garam masih nampak dari rasanya asin. Berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa ini akan berbeda sifatnya itu dengan komponen-komponen pembentuknya. Sebagai contoh air. Air ini memiliki kemampuan untuk memadamkan api. Berbeda dengan unsur pembentuknya yaitu oksigen. Kalau oksigen justru akan membuat nyala api semakin besar. Itu makanya sifat-sifat komponen dari senyawa dengan pembentuknya itu berbeda. Lalu yang ketiga,
Campuran karena terbentuknya tanpa melalui reaksi kimia, maka pemisahannya bisa dengan cara fisika. Tapi kalau senyawa, karena terbentuknya melalui reaksi kimia, maka pemisahannya harus melalui reaksi kimia kembali. Pertanyaan berikutnya, proses fisika untuk pemisahan campuran itu seperti apa? Nah, sebagai contoh, proses yang pertama ada yang dikenal dengan nama filtrasi, atau kita bisa menyebutnya sebagai penyaringan, proses penyaringan. Kemudian kristalisasi, pengkristalan. Ini biasa kita bisa lihat dari industri garam. Jadi air garam atau air laut dengan cara dipanaskan, maka airnya akan menguap sehingga yang tertinggal itu adalah kristal-kristal garamnya. Lalu destilasi. Destilasi ini biasa dipakai untuk campuran senyawa-senyawa yang sama-sama bersifat zat cair, maka pemisahannya bisa kita gunakan dengan destilasi karena ada perbedaan titik didih dari komponen-komponen pembentuk senyawa tersebut. Titik didihnya berbeda. Lalu yang berikutnya ekstraksi, mengambil sari, penyarian. Jadi kita bisa melakukan pemisahan campuran ini dengan jalan ekstraksi. Lalu teknik yang berikutnya kita bisa juga menggunakan proses kromatografi. Hanya untuk kromatografi ini lebih spesifik terhadap serapan warnanya, terhadap warna. Memang peralatan modern untuk kimia untuk mengidentifikasi senyawa itu banyak menggunakan kromatografi. Lalu yang berikutnya sublimasi. Nah, untuk sublimasi ini merupakan proses pemisahan campuran yang khusus karena memang diperuntukkan bagi senyawa-senyawa yang hanya bisa mengalami perubahan wujud menyublim dari padat menjadi gas ataupun dari gas menjadi padat. Itu. Lalu yang berikutnya tadi perubahan kimia ini dikenal dengan istilah reaksi kimia karena menghasilkan zat baru. Memang ada beberapa ciri yang menandakan terjadinya reaksi kimia. Itu bisa diamati dari adanya perubahan warna, terbentuknya endapan, mungkin perubahan suhu, atau juga bisa dilihat dari timbulnya gas. Dalam satu reaksi kimia, ini terdapat zat yang bereaksi yang kita kenal dengan istilah reaktan dan zat hasil reaksi yang kita kenal dengan istilah produk. Nah, persamaan reaksi kimia yang lengkap itu selalu diikuti oleh fasa zat. Ini ada fasa solid itu untuk padat, kemudian liquid ini untuk cair, gas dan aqueous ini untuk larutan. Jadi ketika bereaksi ini berada pada fasa zat yang seperti apa. Berbeda dengan wujud. Kalau wujud kita mengenal 3, kalau fasa itu ada 4. Jadi ketika zat yang bereaksinya itu berada pada keadaan yang bagaimana selain wujudnya. Karena bisa juga untuk melakukan reaksi kimia itu dengan cara dilarutkan dulu dalam pelarut yang lain, misalkan dalam air. Ya. Dan juga harus diikuti oleh koefisien reaksi yang setara. Itu untuk persamaan reaksi kimia yang lengkap. Oke. Ada beberapa pertanyaan di kuis yang kedua yang harus Anda isi, dan setelah Anda mengisi kuis tersebut, ini akan menjadi akhir dari pertemuan hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih mahasiswa semuanya atas perhatiannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.